Hingga 5 September 2025, total laporan orang hilang yang diterima berjumlah 10 orang. Dari jumlah tersebut, 7 merupakan laporan yang telah masuk sebelumnya, sementara 3 lainnya merupakan laporan baru yang diterima Kontras setelah rekap terakhir pada 4 September 2025. Menurut Kontras, laporan tersebut terbagi dalam 2 kategori. Pertama, kasus hilang kontak yang terjadi akibat kesalahpahaman antara pelapor dan individu yang dilaporkan. Yang kedua, kasus orang yang menjadi korban penghilangan secara paksa dalam jangka pendek yang kemudian ditemukan berada di dalam tahanan aparat kepolisian. Sampai dengan hari ini, tanggal 6 September 2025, kami sudah menghimpun 44 aduan dari masyarakat berkenaan dengan orang hilang, di mana 36 orang yang dilaporkan hilang sudah berhasil diidentifikasi keberadaannya, dan juga sampai dengan hari ini masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang atau masih belum berhasil ditemukan lokasi keberadaannya. Dan berikut daftar 10 orang yang hingga kini belum ditemukan. Penyanyi Agnes Mo turut menyuarakan kepeduliannya terhadap situasi Indonesia saat ini. Melalui unggahan di akun pribadinya, ia membagikan sebuah video dirinya menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka. Lihat Ibu Pertiwi. Penyanyi Agnes Mo tidak dapat menyembunyikan kesedihan hatinya melihat banyaknya kerusuhan di Indonesia. Lewat media sosialnya, Agnes mengungkapkan perasaan hatinya dengan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dan Tanah Airku. Suaranya yang lirih seolah menggambarkan dan mewakili kegelisahannya sebagai anak bangsa yang merindukan kedamaian. Dalam keterangan videonya, Agnes mengungkapkan jika Indonesia merupakan rumah yang tak pernah ia lupakan. Meskipun saat ini ia tengah berkarir panggung internasional dan tinggal di Amerika. Lagu ini ia persembahkan sebagai doa agar masyarakat Indonesia bersatu dan para pemimpin bersatu untuk mendengarkan suara rakyat. Dari Toronto, Agnes juga berpesan kepada rakyat Indonesia untuk saling menjaga di tengah kondisi saat ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD angkat bicara terkait dengan rangkaian aksi perusakan serta pelemparan molotov di sejumlah pos polisi di Sleman dan Kota Yogyakarta. Sejumlah pos polisi di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta menjadi sasaran aksi perusakan serta teror pelemparan bom molotov. Menurut Mahfud, wilayah Yogyakarta kerap menjadi barometer terhadap situasi nasional dan menegaskan akan pentingnya menjaga stabilitas Yogyakarta. Mahfud MD juga meminta kepada semua pihak untuk meredam dan menahan diri, serta turut menjaga keamanan wilayah agar tidak menimbulkan kekacauan secara nasional. Jogja itu barometer. Kalau Jogja panas, biasanya seluruh Indonesia ikut panas. Kalau Jogja masih dingin, biasanya semuanya bisa berharap dingin. Oleh sebab itu, mari kita jaga aja Jogja ini. Jangan sampai timbul situasi yang chaos dari sini. Terima kasih Anda masih di Anyus Malam bersama saya Camar Haenda. Kondisi memprihatinkan harus dirasakan oleh para siswa dan juga guru di Sekolah Dasar Negeri Tegal Benteng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat proses pembelajaran, mereka harus ekstra waspada karena kondisi bangunan yang terancam ambruk. Gimana ini sekolahan saya di SDN Tegal Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Coba lihat bangunannya tidak layak. Khawatir anak-anak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bertaruh nyawa untuk menuntut ilmu. Seperti itulah yang menggambarkan para guru dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Benteng, Desa Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski bangunan sekolah sudah permanen, tetapi sebagian atap sekolah bocor dan dinding bangunan sudah keropos dengan lantai beralaskan tanah dan debu. Para guru dan siswa harus ekstra waspada saat proses belajar mengajar berlangsung karena sewaktu-waktu bangunan sekolah dapat roboh. Terlebih jika angin kencang dan hujan melanda, para murid harus mencari tempat yang aman dari atap yang bocor. Sudah 13 tahun sejak tahun 2012, bangunan sekolah ini tak mendapatkan bantuan renovasi. Fisik ini sangat memperhatinkan, untuk sangat mengganggu sekali untuk pembelajaran, khususnya untuk kan sekarang seharusnya itu ramah anak, bahkan pada guru-guru pun tidak nyaman karena ini sama banyak debu, banyak batu-batu di bawahnya, terus tembok itunya lantainya tajam-tajam, itu takut membahayakan pada anak gitu. Bantuan untuk yang ini, bangunan yang unit ini belum ada. Para siswa berharap agar renovasi bisa segera dilakukan secepatnya. Ingin diperbaiki lagi, ini sekolahan sudah tidak bagus, dan kalau udah diperbaiki belajarnya agar nyaman. Meski bangunan sekolah rawan roboh, namun minat pelajar para siswa tak pernah surut. Bagi mereka, bangunan sekolah yang rapuh tak membuat mereka takut untuk bersekolah. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu kabar baik datang bagi guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan profesi guru non-PNS dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru non-PNS binaan Kementerian Agama dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat acara doa bersama ASN Kemenak pada Jumat 5 September 2025. Di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta. Menurut Menak, keputusan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi bangsa meski statusnya bukan aparatur sipil negara. Data Kemenak mencatat sedikitnya 227.147 guru non-PNS akan menerima kenaikan tunjangan ini. Tambahan 500.000 setiap bulan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan semangat kerja para guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook hampir 2 triliun rupiah. Nadiem pun langsung ditahan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan
sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua KPK 2019-2015, Bambang Wijoyanto, angkat bicara terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024. Menurut Bambang, kasus Nadiem di KPK tetap dapat diproses meski dia telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan atau pengadaan laptop periode 2019-2022. Nggak boleh itu kalau ada satu kasus dia diperiksa 2 kali dan dihukum jadi 2 kali. Ya nggak boleh begitu. Cuman kalau orang ini melakukan banyak kejahatan, dia boleh diperiksa atas kasus yang berbeda-beda itu. Boleh. Misalnya, yang ini kan misalnya kayak gitu kan, yang satu itu kaitannya dengan Chrome, kan apa namanya istilahnya itu, pengadaan Chromebook. Yang satu lagi soal cloud layanan Google Cloud dan internet. Itu kan 2 isu yang beda tuh, Bos. Itu 2 isu yang beda. Sehingga kemudian orang oleh satu lembaga bisa dihukum dengan 2 itu. Kasusnya di sini baru kemudian kena lagi misalnya Kejaksaan Agung memeriksa dengan 2 kasus ini. Tapi bisa saja masing-masing lembaga yang punya otoritas itu kemudian yang satu meriksa ini, yang satu meriksa ini. Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menegaskan KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Sejauh ini KPK telah memeriksa Fiona Handayani, salah satu ex-staf sus Nadiem. Penanganan perkara di KPK ini berbeda dengan teman-teman dan sangat yang di KPK adalah terkait dengan Google Cloud. Jadi sampai hari ini ya masih berproses, jadi kita sama-sama tunggu perkembangannya karena ini memang masih di tahap